Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marsuki. Pripun kabare? Alhamdulillah baik, sehat. Panjenengan pripun? Ya, alhamdulillah sehat juga Bu. Nggih, alhamdulillah. Maaf, ya Bu, ini saya mau mengganggu waktunya panjenengan sebentar. Ini terkait dengan tugas saya di guru penggerak, salam guru penggerak ya. Ada kegiatan untuk mengadakan wawancara dalam tugas demokrasi kontekstual modul 3.1 Bu. Nah, ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu mengenai bagaimana cara Ibu mengambil keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan Bu. Nah, ini hal pertama yang akan saya tanyakan ini nih, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Oh, okay. Terkait dengan kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, mengidentifikasinya ya yang pertama berarti kita kan harus melihat dulu, oh ini permasalahan ini tuh sebetulnya akar masalahnya dari mana, seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu akar permasalahannya, kemudian diidentifikasi, oh ini ternyata permasalahan ini berkaitan dengan rujukan moral dan juga yang satunya nih. Jadi nanti kemudian dipilah mana yang dengan kategori A dan satunya ini dengan kategori B, seperti itu. Jadi ketika mengidentifikasi itu ya memang harus benar-benar mengumpulkan bukti dan fakta sebanyak-banyaknya, seperti itu Bu. Selama ini bagaimana Ibu ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu di sini ya, ini terutama dalam kasus-kasus yang ada kepentingan yang sama Bu, atau yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu. Ketika pengambilan keputusan berkaitan dengan misalnya permasalahan ya, yang itu harus berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, yang pertama itu berarti kita ada koordinasi dulu. Berarti mengadakan koordinasi, paling tidak kalau di tingkat SMP kan berarti ada unsur pimpinan ya. Unsur pimpinan itu ya berarti kan ada wakil kepala sekolah, kemudian di situ ya bahasanya, karena mohon maaf karena saya walaupun di sini dituakan tapi mungkin secara usia saya enggak, jadi ya kita juga melibatkan yang senior walaupun itu tidak masuk di unsur pimpinan itu untuk membahas bersama, kemudian pengambilan keputusannya itu ya nanti kita lihat dari beberapa masukan-masukan itu, tetap kita lihat dari alurnya mana yang ini nanti berkaitan dengan kepentingan jangka pendek atau jangka panjang, seperti itu. Kemudian juga dengan individu, kepentingan individu atau kelompok, seperti itu kan tetap itu harus diklasifikasikan, sehingga ketika pengambilan keputusan itu ya memang benar-benar dari rambu-rambu untuk pengambilan itu bisa harapannya memang bisa semua, bisa kalau tidak salah ada 9 misalnya itu ada ya langkahnya. Nah itu langkah itu ya sebisa mungkin ditempuh, seperti itu. Jadi biar kita ketika mengambil keputusan itu memang benar-benar sesuai dan harapannya itu bisa menjadi kesepakatan bersama. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin nanti berkaitan dengan, mohon maaf, terkadang permasalahan tidak hanya di lingkup sekolah saja, mungkin ada yang mencuat dari luar, bahasa seperti itu, maka jawaban yang nanti disampaikan itu adalah sudah menjadi keputusan bersama, seperti jadi satu suara. Jadi ini dalam pengambilan keputusan ini melibatkan unsur pemimpin gitu ya, unsur pimpinan sekolah ini, terus juga melibatkan guru-guru senior, warga sekolah, dengan juga melakukan langkah-langkah dan prosedur tadi ya, 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan menggunakan prinsip-prinsip
paradigma pengambilan keputusan Iya. juga gitu. Nah ini langkah-langkah atau prosedur apa saja nih yang biasanya Ibu lakukan gitu di sini? Prosedurnya gitu. Prosedurnya berarti ketika kita mungkin ada suatu bahasanya program ya, suatu program, kemudian nanti itu kan harus dibahas bersama. Berarti pertama itu kan harus dimulai dari perencanaannya itu memang harus sedetail mungkin. Kemudian ketika ada suatu permasalahan ya kita sikapi bersama. Langkah-langkahnya ya berarti dengan berkaitan dengan ada identifikasi, kemudian nanti dicarikan ada beberapa alternatif solusinya. Kemudian kalau itu sudah mungkin ada alternatif solusinya itu ada plan A, B, C mungkin seperti itulah, nanti sekiranya yang paling sesuai yang mana itu nanti yang kita ambil. Jadi di sini ya alhamdulillah sudah berjalan seperti itu, walaupun mungkin ya ada kalau masalah ada pro dan kontra itu biasa, tapi ketika yang sudah jadi kesepakatan itu bersama ya semua itu harus menerima seperti itu. Jadi ini biasanya ini langkah dan prosedurnya ini Ibu merencanakan dulu secara matang. Iya. Kemudian nanti diidentifikasi dan juga menyimpulkan beberapa hal yang alternatif yang akan dilakukan, dan akhirnya nanti dieksekusi apa keputusannya, dan semua pihak juga harus menerimanya. Jadi hal-hal yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini, dalam kasus dilema etika ini, hal-hal apa yang dianggap efektif nih? Yang berkait dengan dilema etika itu ya mungkin pada contoh kasus nih. Contoh kasus itu di sini kan memang sekolah irisan, bahasanya sekolah irisan antara yang besar dan besar karena memang secara geografisnya seperti ini. Jadi terkadang ketika ada peserta didik yang sudah berapa bulan katakanlah tidak berangkat, ya kami memang harus mengadakan suatu pendekatan personal dengan siswa di home visit dan lain, kemudian lainnya nanti ada undangan juga ke orang tua, kemudian kami sampaikan, kami tawarkan. Ini kan dilemanya itu kan maksudnya antara untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Ketika jangka pendeknya peserta didik ini kita menyerah bahwa sudah dibiarkan saja, bahasanya seperti itu, maka nanti yang jelas berarti dia akan menjadi ATS. Nah, padahal program di Kabupaten Pemalang kita harus menuntaskan itu, dan jangka panjangnya ketika anak ini tidak melanjutkan itu bagaimana nanti masa depannya seperti itu. Sehingga kami tetap mengupayakan ketika ada peserta didik yang seperti ini ya dari sekolah dengan berbagai upaya itu sampai mohon maaf guru BK terkadang harus membawa boncengke anak tersebut ke sekolah karena memang itu menjadi bagian dari salah satu layanan publik kan kita juga selaku ASN itu memang dengan value kita itu berakhlak ya itu bisa nyambung ke sana, maksudnya seperti itu. Jadi memang ketika ada dilema etika kemudian nanti ada di kaitan dengan rujukan moral itu ya memang bahasanya kan antara ya dan tidak itu mirip nih. Jadi harus benar-benar bisa diselesaikan dengan baik-baik seperti itu biar tidak terjadi kontroversi, bahasanya seperti itu. Jadi selama ini sudah banyak kasus-kasus yang sudah ditangani di sekolah ini dengan yang ada hubungannya dengan dilema etika ya. Iya, alhamdulillah sudah menyelesaikannya dengan efektif secara ya, alhamdulillah. Terus ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan itu? Kalau secara jadwal kami memang di sini membuat itu ya
mini plan, maksudnya ada jadwal. Jadi ketika ada program bahasanya itu nanti kan ada dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kemudian ketika evaluasi itu pasti kan ada plus minus. Nah itu terkadang ada muncul masalah, ya di situ berarti kami jadwalkan. Memang sudah ada jadwalnya. Jadi misalnya untuk evaluasi pembelajaran ya terkadang di akhir minggu seperti itu, walaupun hanya katakanlah 20 menit atau berapa menit itu dengan Bapak Ibu guru semua. Jadi biar ketika muncul permasalahan itu segera dapat diselesaikan, tidak usah menunggu sampai dalam arti jangka 1 bulan atau tidak. Kami itu memang jadi rutin, biasanya memang sudah membuat jadwal secara rutin, paling tidak dalam 1 minggu sekali itu pasti ada koordinasi. Lah di saat koordinasi itu nanti biasanya ada permasalahan. Nah itu kalau yang mohon maaf mungkin yang berkaitan dengan sekolah nih, tapi kalau berkaitan dengan pihak luar, kalau itu memang tidak bisa dijadwal. Kan kita tidak tahu kapan dari luar itu ada masalah, ujuk-ujuk bahasanya kan gitu. Kalau seperti itu berarti ya insidental. Ketika ada permasalahan, misalkan dari pihak luar yang datang ke sini mengangkat suatu permasalahan, bahasanya itu yang sebetulnya di sini tidak ada. Terkadang seperti itu, ya kami langsung ya diterima baik-baik, coba dikomunikasikan apa permasalahannya, kami sikapi, kemudian kami cross check seperti itu ya, alhamdulillah bisa langsung terselesaikan. Jadi kalau yang terkait dengan permasalahan dilema etika yang untuk kasus bahasa khusus pembelajaran ataupun yang di tingkat sekolah itu ya kami ada jadwal secara berkala gitu, seperti itu. Tapi kalau yang dengan pihak luar ya berarti insidental, dalam arti ya itu yang jelas ketika ada seperti itu ya memang benar-benar harus disikapi dengan kepala dingin dan juga dengan penyampaian kita juga, cara kita mengkomunikasikan dengan orang lain pun juga harus secara baik sehingga nanti bisa diterima dengan baik juga, seperti itu Bu. Jadi kalau yang kasus yang dilema etika yang hubungannya dengan sekolah ini ada jadwal tertentu ya? Iya ada. Jadi setiap minggu di sini ya? Iya. Kalau yang dari luar berarti kalau ada kasus ya langsung ditangani Iya betul. Nah ini dari penyelesaian kasus dan pengambilan keputusan di sini itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam proses pengambilan keputusan? Oh ya jelas, ketika itu yang mempermudah itu dalam arti kan berarti membantu ya, membantu secara sistem di sini seperti itu ya. Yang jelas saya di sini kan tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan warga sekolah. Yang jelas yang sangat membantu itu adalah dari unsur pimpinan, karena kami di sini dengan 13 rombel berarti punya 2 wakil kepala sekolah. Kalau yang diakui di Dapodik itu ada kurikulum dan kesiswaan, kemudian ada wakil kepala sekolah humas dan sarpras, tapi itu tidak masuk di Dapodik karena jumlah rombelnya 13 gitu. Jadi dengan mereka lah itu yang banyak membantu ketika proses pengambilan keputusan itu. Namun demikian tidak sedikit Bapak Ibu guru yang lain pun membantu, karena terkadang permasalahan yang muncul itu kan berbeda. Jadi ada yang oh ini harus berhubungan dengan guru A misalnya, ini dengan guru B seperti itu. Jadi ya memang harus benar-benar semua kerja tim, bahasanya seperti itu. Sehingga kalau saya di sini ya alhamdulillah itu sangat dibantu dari unsur pimpinan dan juga Bapak Ibu guru serta ya sebenarnya baik game stakeholder itu baik, kemudian pokoknya ya tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sini. Berarti
yang membantu selama ini dari unsur pimpinan dan juga guru dan semua atas sekolah yang di sini ya Bu. Jadi kita saling bekerjasama sama lain sampai dalam mengambil keputusan sampai terjadi final keputusannya. Iya, betul. Rasanya kolaborasi. Kolaborasi antara pimpinan dan semua stakeholder. Iya. Ini dari semua yang Ibu sampaikan tadi, ini pembelajaran apa yang dapat diambil ini dalam pengambilan keputusan ini? Ya, pembelajarannya ketika dalam pengambilan keputusan, ya yang pertama berarti kan memang kita harus bisa benar-benar jeli dalam mengidentifikasi suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, ketika ada suatu permasalahan ya tidak serta-merta langsung di bahasanya di rame-rame ya seperti itu, maksudnya kita tidak bisa memutuskan sesuatu langsung tek saat itu juga tanpa melibatkan orang lain seperti itu, karena terkadang ketika nanti pengambilannya secara pribadi saya ya nanti mungkin tidak tepat. Jadi yang satu berarti kejelian kita ketika dan teliti dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, kemudian harus lebih banyak berkomunikasi, berkolaborasi dengan warga sekolah, kemudian kita juga harus adaptif ya, maksudnya ketika ada hal-hal baru kan kita juga harus tahu biar kita itu tidak udet bahasanya kalau anak sekolah seperti itu. Okay. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa itu di samping yang jelas menjadikan saya mungkin secara seperti itu menjadi lebih matang yang jelas, karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin dialami sebelumnya. Jadi ketika sebelumnya tidak di posisi sekarang dengan posisi sekarang pasti berbeda. Mungkin itu. Jadi ya, alhamdulillah ya Bu, dengan proses yang kita alami, yang kita lakukan sekarang ini, kita menjadi lebih paham ya dan lebih ngerti bagaimana kita bisa mengidentifikasi permasalahan ini secara jernih ya Bu ya. Jadi biar kita bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam penyelesaian tersebut dengan kita berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah ini. Nanti kita bisa mengambil suatu keputusan yang tidak merugikan pihak siapa manapun ya. Jadi bisa bermanfaat buat kita dan untuk semuanya. Ini saya terima kasih sekali nih Bu ya, sudah mengganggu waktunya panjenengan ini, sudah melakukan wawancara ini ya. Saya juga ada ilmu nih Bu dari panjenengan yang tadi panjenengan sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa saya ambil dan saya adaptasi di sekolah saya nantinya gitu. Barangkali dalam pengambilan keputusan selama ini saya ada yang masih kurang gitu ya, masih berarti ini saya sudah belajar. Terima kasih Bu Sri Mulyati atas waktunya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi bahasanya mungkin berbagi praktek baik. Iya, berbagi praktek baik karena ya ketika nanti panjenengan ini sedang dalam proses pendidikan guru penggerak, insya Allah banyak ilmu yang didapatkan di sana. Karena saya juga mengalami sendiri dan juga ke depannya pastilah banyak hal baik itu yang mengiringi itu. Ya, saya juga mengucapkan selamat panjenengan sudah terpilih dalam dari sekian ribu orang itu. Ketika terpilih itu kan saya sendiri juga pada saat itu Masya Allah di antara ini yang satu ini ya memang ketika dibilang ribet ya mungkin ribet dengan pekerjaan dan kita ibu-ibu itu pasti ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu dan mungkin kalau ada hal baik yang monggo bisa diterapkan di
sekolah panjenengan, karena saya tahu panjenengan juga di sana sudah menjadi pemimpin pembelajaran. Oke. Lah, itu ya harapannya ketika memang apa yang sudah kita dapat dari pendidikan guru penggerak itu bisa disampaikan juga atau diimbaskan ke orang lain, sehingga dalam satu unit kerja atau satu instansi itu di satuan pendidikan itu memang walaupun mereka tidak mengikuti tapi dapat ilmunya seperti itu. Oke. Sekali lagi terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa berbagi, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan semoga perjalanan di PGP lancar, sukses sampai nanti mendapatkan sertifikat. Nah, 310 JP itu. Oke. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya Bu Yuliana? Alhamdulillah saya baik Bu. Bu Uki juga baik, sehat. Ya, alhamdulillah baik Bu ya. Ini mohon maaf ya Bu ya, saya mau mengganggu waktunya, jadi sebentar. Ini saya mau mengadakan wawancara berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP. Ini harus melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ini melakukan wawancara dengan kepala sekolah ya, pemimpin di suatu lembaga dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Ya. Nah, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Nanti bisa kita berbagi dengan pengalaman dengan saya ya dalam proses pengambilan keputusannya itu seperti apa. Ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama ini selama ini kan Ibu sudah sering ya melakukan menemui kasus-kasus gitu, menemui kasus-kasus yang hubungannya dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, ini bagaimana Ibu ini identifikasinya ini seperti apa caranya? Ketika saya mengalami kasus di sekolah saya ada kasus, saya mengidentifikasinya dengan cara melihat jenis kasusnya dulu. Kalau misalnya itu benar lawan benar, berarti itu disebut sebagai dilema etika. Tapi kalau kasusnya itu antara benar versus salah, berarti itu disebut bujukan moral. Jadi dari situ nanti saya bisa mengidentifikasi apakah ini ikut dalam dilema etika atau ikut dalam bujukan moral, seperti itu. Jadi Ibu dengan membuat keputusan ini keputusan yang benar lawan benar atau benar lawan salah. Kalau misalnya benar lawan benar berarti ini termasuk kasus dilema etika gitu ya. Kalau benarnya benar lawan salah berarti ini bujukan moral. Jadi biasanya lebih mudah yang mana itu? Antara dilema etika dengan lebih mudah yang bujukan moral. Karena bujukan moral itu kan sudah jelas kebenaran lawan kesalahan, benar lawan salah ya. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih mudah yang bujukan moral. Yang kedua, selama ini bagaimana Bu Yuliana ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, karena itu kasusnya berarti sama-sama benar atau benar lawan benar, berarti saya menggunakan dilema etika. Saya mengambil keputusannya menggunakan itu ya, dilema etika, karena ini kasusnya adalah benar lawan benar. Oh iya. Jadi karena kasus dilema etika, jadi jenengan mengatasi atau dalam pengambilan keputusannya ini dengan menggunakan prinsip benar lawan benar gitu ya Bu ya? Iya, karena itu kepentingannya sama ya, itu disebut dilema etika. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ketika saya mengalami kasus, baik itu antara guru ataupun antara guru dengan siswa, ataupun guru dengan guru, ataupun siswa dengan kepala sekolah, atau guru dengan kepala sekolah, atau dengan masyarakat, biasanya saya akan yang pertama saya akan menganalisis kasus itu dulu ya. Saya akan menganalisis dengan cara 4 paradigma
paradigma dilema etika. Itu kasusnya seperti apa? Apakah individu versus masyarakat, atau keadilan versus kasihan, atau kebenaran versus kesetiaan, atau jangka panjang versus jangka pendek. Kemudian setelah saya menganalisisnya, kemudian saya akan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu berbasis rasa peduli. Apakah kasus itu berprinsip berbasis rasa peduli, atau berbasis peraturan, atau berbasis hasil akhir. Jadi nanti kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, setelah saya sudah tahu prinsipnya, kemudian saya akan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian pengambilan keputusan. Seperti itu Bu. Jadi dalam langkah-langkah yang Ibu ambil ini menggunakan paradigma berpikir dalam pengambilan keputusan dan juga prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan dan juga langkah-langkah 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu. Iya, betul sekali. Terus yang berikutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya biasanya menggunakan yang efektif itu. Supaya efektif, saya menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan ya, yang sudah tadi saya sebutkan. Misalnya berbasis rasa peduli. Ketika dalam kasus itu misalnya ada siswa yang dia itu sering tidak masuk sekolah dikarenakan membantu orang tuanya bekerja, tapi dia anak yang pintar. Kemudian di sekolah itu aturannya anak yang sering tidak masuk tidak boleh naik, tapi padahal dia paling pintar dan nilai tesnya itu paling tinggi. Jadi ya kemudian nanti kita olah kasus itu ya, kita rundingkan, kita uji dengan menggunakan 9 langkah, apakah anak ini pantas naik atau tidak. Itu nanti berarti menggunakan prinsip berbasis rasa peduli. Kemudian untuk berbasis peraturan itu sudah jelas. Jadi kalau misalnya ada siswa atau guru atau bahkan saya sendiri sebagai kepala sekolah melanggar peraturan, ya otomatis pengambilan keputusannya sudah jelas sesuai aturan. Kemudian ada juga yang kalau berbasis hasil akhir itu kalau misalnya kasus itu cukup rumit ya, jadi kita musyawarahkan dulu. Biasanya saya pengambilan keputusan itu tidak semena-mena saya olah sendiri, tetapi saya kemudian bekerja sama dengan guru, kemudian dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk mengambil hasil akhir keputusan seperti itu. Jadi hal yang efektif yang Ibu lakukan ini menggunakan 3 prinsip berpikir dalam pengambilan keputusan tadi ya Bu ya. Dan tadi diantaranya ada berbasis rasa peduli gitu ya, basis tadi nilai berarti peraturan, berbasis peraturan dan berbasis hasil akhir akhir tadi ya Bu ya. Terus apa saja ini yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, yang menjadi tantangan itu ketika ada konflik antara kepentingan dan adanya ketidaksesuaian keputusan dengan prinsip individu. Itu sering terjadi konflik seperti itu. Kemudian juga di sini bisa saja yang berkasus itu guru yang usianya lebih dewasa dari saya, lebih tua dari saya, otomatis saya jadi serba salah apa yang harus saya lakukan ini kan. Ya kalau beliau salah, saya anggap salah, saya tidak enak karena beliau lebih sepuh dari saya. Jadi iya, jadi kasusnya seperti itu. Tantangannya di situ. Terus ini pertanyaan berikutnya ya Bu. Apakah Ibu ini memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang ada hubungannya dengan dilema etika, dan apakah Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa ini yang Ibu lakukan? Kalau jadwal tertentu sih tidak ada jadwal yang, ya kita punya jadwal tapi di situ hanya jadwal misalnya seperti saya supervisi kelas ya, misalnya dalam 1 minggu 2 kali per guru. Nanti kan sebelum supervisi juga guru tersebut biasanya saya lakukan
wawancara ya, bahwa saya coaching dulu. Jadi itu jadwalnya, kalau jadwal hanya seperti itu. Jadi nanti ketika guru tersebut bermasalah, nanti mereka baru bercerita lewat coaching itu. Tapi ada juga yang tidak saya jadwal, tetapi berarti insidental, berarti spontan. Kan kasus setiap kasus kan tidak bisa jadwal. Ada kasus yang tiba-tiba muncul, kemudian ketika ada kasus yang muncul itu yang berarti yang tidak terjadwal, dan cara menyikapinya ya seperti itu. Saya tetap menggunakan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan juga pengujian keputusan. Caranya ya ketika masalah itu sudah ada, berarti selain menggunakan itu, lalu cara penyelesaiannya selain menggunakan 3 prinsip tadi itu, penyelesaiannya ya biasanya coaching ya, baik antara guru dengan siswa ataupun guru dengan guru ataupun guru dengan saya sebagai kepala sekolah, seperti itu Bu. Iya. Jadi ini Ibu tidak ada jadwal khusus ya, Tidak cuman ada. kalau misalnya ada kasus yang spontan juga kita selesaikan. Terus Adanya cuma itu tadi, supervisi kelas. terus juga melakukan coaching ini kalau misalnya masalahnya sudah Iya. ini ya mentok gitu Pak ya. Iya. Terus pertanyaan berikutnya ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilematika? Ya ada pasti ya, terutama guru senior ya, kemudian pengawas. Kalau misalnya ketika saya rundingkan dengan guru senior dan pengawas, tapi kok masalahnya tetap kita mentok tidak menemukan jalan keluar, biasanya kita ke KWK. Ya. Jadi kemudian kalau misalnya berhubungan dengan lingkungan sekolah juga, kita pasti melibatkan juga komite. Jadi ada pengawas, ada guru senior, ada komite, dan juga ada kepala wilayah koordinator, ada KWK-nya, seperti itu Bu. Jadi ini pihak-pihak yang membantu Ibu ini dari pengawas juga, terus guru senior dan juga komite gitu ya, dan koordinator wilayah juga kalau misalnya perlukan bisa membantu Iya, Ibu. iya betul sekali. Nah ini dari semua yang kita uploadkan hari ini Bu ya, ini pembelajaran apa ini yang dapat Ibu ambil dari pengalaman kita ini dalam mengambil suatu keputusan yang ada hubungannya dengan dilematika ini? Berarti saya sebagai kepala sekolah itu akhirnya tahu bahwa kita dalam mengambil keputusan itu tidak boleh asal mengambil, tidak boleh saya mau kalau ada kasus seperti ini saya mau menyelesaikan dengan cara seperti ini. Tetap itu ada langkah-langkahnya, ada prinsip-prinsipnya, dan juga ada paradigma yang harus kita lalui, yang harus kita telaah, kemudian supaya kita dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Dan itu alhamdulillah sih dengan adanya pembelajaran ini, saya akhirnya tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah, di mana sebagai kepala sekolah saya harus mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu. Jadi kita bisa belajar ini ya Bu, dari tadi paradigma berpikir, pengambilan keputusan, terus prinsip-prinsipnya juga. Jadi kita bisa menjadi lebih baik dalam dan profesional gitu dalam pengambilan keputusannya Bu ya. Iya. Ini terima kasih sekali ya Bu ya, ini hari ini saya sudah mengganggu waktunya. Saya malah senang Oke bisa wawancara dengan saya. Ini terima kasih sekali nih Bu. Jadi apa yang tadi Ibu sampaikan ini bisa saya jadikan sebagai bahan referensi ini buat saya gitu ya. Bisa saya adopsi ke lembaga saya gitu ya. Barangkali saya mentok nih dalam pengambilan keputusan ini. Oh tadi ini seperti ini. Jadi kita bisa berbagi pengalaman gitu ya Bu. Iya, betul sekali. Ini saya cukupkan sampai sini dulu ya Bu ya. Dan terima kasih sekali ini Bu sudah meluangkan waktunya. Ini saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.